Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad. Selamat datang kembali di siaran horor. Cerita kali ini masih melanjutkan cerita tentang Nenek Sarinah, kiriman Ayu Susman dari cerpenku.com. Dan bagi kalian yang baru mendengarkan, alangkah baiknya kalian mendengarkan dulu bagian sebelumnya agar dapat memahami jalan cerita. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Audi, Juli, dan Andre pergi menuju yayasan panti jompo di mana Mbah Sarinah pernah tinggal di sana. Dengan rasa penasaran bercampur dengan kecemasan, mereka bertiga turun dari mobil dan segera berjalan menuju kantor pengurus yayasan panti yang berada di samping rumah utama. Setelah melapor dan mengisi buku tamu kunjungan, Audi, Juli, dan Andre dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah yang sangat besar. Walaupun terlihat rumah tua, tetapi di dalam rumah itu sangat bersih, nyaman, dan asri. "Tunggu sebentar ya, Dik. Saya akan panggilkan kepala yayasannya dulu," kata ibu-ibu berkerudung merah muda itu sambil tersenyum. Audi, Juli, dan Andre berjalan menuju taman yang berada di belakang rumah panti. Dan tidak lama kemudian, seorang pria berperawakan tinggi besar menghampiri mereka bertiga. "Ada yang bisa saya bantu, Dik?" tanya pria itu. "Saya Audi, Pak," sapa Audi memperkenalkan dirinya. "Dan ini teman saya, Juli dan Andre," jelasnya lagi kemudian. "Saya Bapak Agung. Ada yang bisa saya bantu?" kata pria itu sambil menjabat tangan Audi. "Begini Pak Agung, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan tentang keberadaan Ibu Sarinah selama diurus di panti ini. Beberapa hari yang lalu anak buah Bapak memulangkan Ibu Sarinah ke rumah kami. Saya cuma ingin tahu apakah Ibu Sarinah sangat merepotkan pihak pengurus sehingga ia dipulangkan," tanya Audi panjang lebar. Pak Agung pun hanya bisa terdiam. Wajahnya menampakkan kecemasan dengan pertanyaan Audi itu. "Maaf ya, Dik, kami tidak bisa menjelaskan tentang keberadaan ia selama di sini karena ini menyangkut tentang kerahasiaan yang kami jaga," jawab Pak Agung dengan singkat. Audi pun hanya bisa tersenyum. Tapi dalam hatinya ia makin bingung dengan jawaban Pak Agung. Tidak lama kemudian, Pak Agung pamit kepada mereka untuk mengurus keperluan yang lainnya. Audi duduk lemas di bangku taman. Tatapan matanya kosong, tampak dengan jelas kecemasan yang ia rasakan saat ini. "Sabar ya, Di, pasti nanti ada jalan keluarnya," hibur Andre sambil menepuk-nepuk lembut bahu Audi. "Hei, lihat, ada yang melambai-lambaikan tangannya ke arah kita bertiga," bisik Juli. "Siapa?" "Itu yang di depan ruangan di pojok sana. Sepertinya ia meminta kita untuk menghampirinya," bisik Andre. "Aduh, gue takut ah. Sumpah deh, kenapa kita harus berurusan dengan nenek-nenek semuaan sih? Masih parno nih gue," kata Juli sambil meremas-remas tangannya. "Ya sudah, kalau begitu gue sama Audi yang pergi ke sana. Lu diam di sini saja deh," jelas Andre sambil menggandeng tangan Audi. Lalu mereka berjalan menuju pojok ruangan. "Gue ikut," teriak Juli sambil berlari mengikuti Andre dan Audi dari belakang. Mereka bertiga berjalan menghampiri seorang wanita tua yang duduk di kursi roda yang berada di depan kamarnya. "Selamat pagi, Nek," sapa Andre. "Pagi," jawab nenek itu sambil memandang tajam Audi yang berdiri di samping Andre. "Nenek memanggil kami?" tanya Juli. "Kamu?" "Iya, kamu. Apakah kamu orang yang sama di dalam foto ini?" tanya nenek itu sambil menunjukkan foto Audi berdua dengan mamanya.
Audi terkejut melihat foto yang berada di tangan nenek itu. Iya, Nek. Benar, itu adalah saya, jawab Audi dengan gugup. Ya Tuhan, jadi benar kamu adalah cucunya Raden Retno, kata nenek itu lagi dengan matanya yang berkaca-kaca. Iya, itu nama eyang saya, jawab Audi lagi. Kemari nak, mendekatlah. Ternyata kamu sudah besar, kata nenek itu sambil memeluk erat tubuh Audi. Andre dan Julie saling berpandangan ketika melihat muka Audi yang sedikit bingung dan takut di dalam pelukan nenek itu. Nenek kenal dengan eyang saya? Tanya Audi. Iya, saya adalah seorang pendamping eyang kamu yang telah dipercaya untuk membantu dan mengurusi segala keperluannya, jelas nenek itu. Nama nenek siapa? Tanya Andre. Saya Karti, panggil saja saya Mbah Karti, jawabnya. Berarti Mbah Karti kenal dengan yang namanya Mbah Sarinah? Tanya Audi ragu-ragu. Mbah Karti menganggukkan kepalanya sambil mengusap air mata yang berlinang di pipinya. Mbah Sarinah sekarang berada di rumah saya. Saya kemari ingin mengetahui lebih banyak tentang dia, karena selama ini saya tidak pernah tahu siapa beliau, jelas Audi sambil memandang Mbah Karti. Sarinah itu adalah adik angkat Raden Retno. Raden Retno sangat sayang sekali kepadanya. Dia sangat dimanja oleh eyang kamu. Tapi lama-kelamaan Sarinah mengharap sesuatu yang lebih yang tidak ia punyai, kata Mbah Karti. Apa itu, Mbah? Tanya Julie penasaran. Sarinah diam-diam menyukai suami Raden Retno yang bernama Pramono. Tapi Tuan Pramono sama sekali tidak tergoda dengannya, karena ia sangat sayang dan setia dengan istrinya. Raden Retno itu sangat cantik dibandingkan dengan Sarinah. Kecantikannya itu yang membuat suaminya kagum dan tergila-gila dengannya. Segala upaya ditunjukkan oleh Sarinah untuk merebut perhatian Tuan Pramono. Tapi sayang, Tuan Pramono sama sekali tidak tertarik olehnya. Loh, eyang Retno memangnya tidak tahu kalau Mbah Sarinah menggoda eyang Kakung? Tanya Audi bingung. Itulah, karena saking sayangnya dengan Sarinah, Raden Retno tidak percaya kalau adik angkatnya itu menggoda suaminya. Suatu hari Sarinah pergi ke tempat orang pintar yang berilmu hitam. Ia ingin mempercantik dirinya agar ia terlihat lebih cantik dibandingkan dengan Raden Retno di mata Tuan Pramono. Entah persyaratan apa yang ia lakukan, dan ia setujui dengan orang pintar tersebut. Tiba-tiba saja dirinya menjadi sangat cantik. Bukan itu saja, tetapi Sarinah saat itu menjadi sangat pintar menari. Jika ia menari, banyak laki-laki yang tergila-gila dengannya. Sarinah selalu menari dengan memakai baju merah. Ia terlihat sangat anggun seperti bidadari. Dan akhirnya Tuan Pramono jatuh hati padanya, jelas Mbah Karti. Mbah Karti tahu dari mana kalau Mbah Sarinah itu mempercantik dirinya pada orang berilmu hitam? Tanya Andre. Saya selalu membuntutinya. Terus terang saya tidak suka dengan Sarinah. Dia orang yang munafik, orang yang bermuka dua. Saya tahu apa yang mau direncanakannya. Sarinah juga tidak suka dengan saya, karena Raden Retno selalu membela saya jika kami berdua bertengkar. Hingga pada suatu hari, Sarinah menuduh saya yang mengambil perhiasan milik Raden Retno yang hilang. Saya tahu itu adalah salah satu rencana jahatnya untuk menyingkirkan saya. Sayangnya saat itu Raden Retno lebih percaya dengan adik angkatnya itu, dan saya dipecat lalu diusir dari rumahnya. Tetapi dari jauh saya tetap memantaunya, karena saya sangat sayang sekali dengan Raden Retno dan keluarganya. Tidak lama setelah saya keluar, ada kejadian di mana Sarinah kepergok oleh Raden Retno sedang menggoda Tuan Pramono, yang saat itu sangat tergila-gila dengan Sarinah.
Raden Retno sangat marah. Akhirnya ia mengusir Sarinah dari rumahnya. Beberapa bulan kemudian, Tuan Pramono meninggal karena penyakit yang sangat misterius. Raden Retno sangat terpukul dan sedih. Akhirnya beliau memanggil saya dan meminta saya untuk tinggal di rumahnya kembali. Saya pun menjelaskan kepada Raden Retno tentang apa yang diperbuat oleh Sarinah selama ini. Raden Retno sangat terkejut dan meminta saya untuk menemukan jalan keluarnya. Karena sejak kepergian Sarinah, banyak sekali kejadian yang di luar nalar yang dialami oleh keluarga Raden Retno. Sampai suatu hari, saya bertemu dengan orang yang sangat baik dan berilmu tinggi. Ia bersedia membantu Raden Retno. Ia berkata kalau Sarinah itu tidak akan bisa mati, karena ilmu yang ia pelajari itu akan memperpanjang usianya serta kecantikannya yang kekal. Tetapi tidak untuk tubuhnya, karena tubuhnya sama seperti kita yang akan menua. Jelas Mbah Karti dengan panjang lebar. Audi, Juli, dan Andre terkejut mendengar cerita Mbah Karti. Audi menarik nafas panjang. Lalu ia menceritakan sesuatu hal yang ia alami sekarang kepada Mbah Karti yang terus memandangnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Audi dengan mukanya yang memelas. Kamu adalah kunci satu-satunya yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri dan keluargamu, jawab Mbah Karti. Saya, kata Audi dengan terbata-bata. Iya, karena yang bisa menghalangi Sarinah adalah generasi ketiga dari keluarga Raden Retno, yaitu kamu, jawab Mbah Karti. Mbah Sarinah tahu kalau Mbah Karti juga berada di sini dan tinggal di satu panti dengannya, tanya Juli. Iya, itu adalah rencana saya dan Raden Retno untuk memperhatikan tingkah laku Sarinah. Dan sejak saat itu diam-diam Sarinah selalu berusaha untuk menyerang saya. Akan tetapi akhir-akhir ini tubuhnya makin menua. Ia tidak bisa beraktivitas lagi. Ia hanya bisa berbaring di atas ranjang. Tetapi rohnya masih berjalan-jalan ke tempat lain dan menakutkan banyak orang. Sejak peristiwa itu, Sarinah dipulangkan ke rumah kamu. Karena pihak yayasan dan penghuni panti ini sangat tidak nyaman karena sering melihat sosok yang persis dengan Sarinah yang sering muncul di malam hari. Saya sangat terkejut dengan keputusan pengurus panti karena ini adalah di luar rencana saya. Sarinah akan semakin dekat dengan kamu. Ia akan menjadikan kamu tumbalnya untuk memperkuat tubuhnya agar ia menjadi muda lagi. Ya Tuhan, kata Audi sambil memandang Mbah Karti. Saya sangat lega karena kamu kesini, karena saya tidak diizinkan keluar oleh yayasan. Akhirnya doa saya terkabul, kata Mbah Karti. Mbah Karti lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam kebayanya. Isi botol kecil ini adalah ramuan yang diberikan oleh orang pintar yang saya temui. Ia berkata, ilmu yang dimiliki Sarinah akan hilang jika ia meminum ramuan ini yang telah tercampur oleh setetes darah dari keturunan ketiga Raden Retno, yaitu kamu, jelas Mbah Karti. Kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri dari rencana Sarinah. Kamu harus melumpuhkan ia terlebih dahulu agar diri kamu selamat, kata Mbah Karti. Ini seperti mimpi yang sangat buruk, kata Audi dalam hatinya. Kenapa kejadian ini harus terjadi padaku? Ini adalah pesan dari eyang kamu agar kamu selamat. Mama kamu tidak pernah tahu tentang kejadian ini. Mama kamu yang menitipkan Sarinah di panti ini sewaktu Sarinah ditemukan, dan tidak ada seorang pun yang mau mengurusnya. Saya dan Raden Retno berjanji akan selalu menjaga kamu. Begitu Raden Retno meninggal, sayalah yang menjadi tanggung jawab akan kamu dan keluarga besar Raden Retno, kata Mbah Karti. Audi menerima botol kecil itu pemberian Mbah Karti. Lalu ia menggenggamnya kuat-kuat. Apakah hanya aku
Satu-satunya yang bisa menolong diriku sendiri, pikir Audi. Tidak lama kemudian, Audi, Julie, dan Andre pamit pada Mbah Karti untuk kembali ke rumah. Selama dalam perjalanan, mereka bertiga terdiam membisu. Mereka masih tidak mempercayai cerita Mbah Karti tentang Mbah Sarinah. Apakah aku mempunyai keberanian untuk melakukan hal ini? Ya Tuhan, gumam Audi dalam hatinya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Julie yang memulai percakapan. Kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Mbak Karti saat ini, kata Andre. Tapi apa gue mampu untuk melakukan ini semua? Gue harus melawan orang yang mempunyai ilmu gaib, sedangkan gue tidak terlalu yakin dengan apa yang gue miliki sekarang, jelas Audi. Ini seperti cerita di film saja, sangat menyeramkan jika teringat kejadian semalam, kata Julie. Lu harus berani menghadapi semua ini. Lu tega melihat Mbak Sarinah yang sebenarnya sudah tidak berdaya di atas ranjang. Mungkin saja ia sudah lelah, tapi dengan ilmunya yang sangat tinggi itu, rohnya masih kuat untuk memenuhi ambisinya. Dan ini mengancam hidup lu. Lu harus berani, Gue dan Julie pasti akan membantu lo, jelas Andri. Iya, benar apa yang dikatakan oleh Andre. Dan ingat, masih ada seseorang lagi yang harus kita selamatkan, yang sekarang berada sangat dekat dengan Mbak Sarinah, kata Julie. Mbok Surti, jawab Audi sambil menatap Julie. Iya, Mbok Surti pasti bingung mencari kita yang tiba-tiba saja menghilang di tengah malam, kata Julie. Kalau nanti kita sudah berada di rumah, kita bersikap seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kita santai saja. Jangan perlihatkan kalau kita bertiga panik atau takut. Percaya sama gue, Mbak Sarinah itu kalau siang hari pasti tidak berdaya dan hanya bisa terbaring di ranjangnya. Lalu diam-diam kita masuk ke dalam kamar Mbak Sarinah dan langsung kita cegukkan ramuan ini ke mulutnya sewaktu ia tidak berdaya, jelas Andre. Audi dan Julie menganggukkan kepalanya, tanda mereka telah mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Andre. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar, gumam Audi dalam hatinya. Perjalanan mereka bertiga pun berakhir ketika mereka tiba di rumah Audi yang terlihat sangat sepi. Audi memencet bel pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, Mbok Surti membuka pintu besar yang berwarna coklat tua itu. Loh, Non Audi kemana saja toh? Kok tiba-tiba saja pergi tidak pamit dengan Mbok Surti? Tanyanya cemas. Mendadak semalam harus ke rumah Andre yang ngerjain tugas, Mbok. Maaf Audi gak sempat pamit sama Mbok, jawab Audi berbohong. Mbak Sarinah lagi ngapain, Mbok? Tanya Julie yang memberanikan diri menanyakan keberadaan Mbak Sarinah. Sedang beristirahat di dalam kamar. Alhamdulillah tiba-tiba saja sekarang Ibu Sarinah sudah bisa duduk di sofa yang ada di kamarnya dan sudah bisa berbicara walaupun masih terbata-bata, jawab Mbok Surti dengan gembira. Apa? Teriak Audi dan Julie terkejut ketika mendengar penjelasan Mbok Surti. Kenapa, Non? Tanya Mbok Surti dengan bingung. Enggak apa-apa kok, Mbok, jawab Audi sambil tersenyum cemas. Mbok Surti tinggal ke dalam dulu ya, mau menyuapi Ibu Sarinah untuk makan siang, pamit Mbok Surti sambil berjalan meninggalkan mereka bertiga. Audi, Julie, dan Andre berbisik-bisik setelah Mbok Surti pergi meninggalkan ruang keluarga. Wajah Audi menjadi pucat ketika mendengar Mbak Sarinah sudah bisa duduk dan berbicara. Ia semakin tidak berdaya dan takut menghadapi Mbak Sarinah nanti. Aduh, bagaimana ini? Tanya Audi cemas. Gila, kok bisa begitu ya? Kata Julie ketakutan. Coba kita tunggu sampai keadaan aman. Kalau Mbak Sarinah tertidur lelap, kita mengendap-endap masuk ke kamarnya.
Mudah-mudahan berhasil, jelas Andre. Tapi apa mungkin keadaan kita aman-aman saja jika kita berada di sini terus? Bisik Julie. Sekarang kita berpikir positif saja. Mbak Sarina sendiri dan kita berempat dengan Mbok Surti. Mudah-mudahan rencana kita berhasil, hibur Andre. Apakah sebaiknya kita beritahu Mbok Surti saja tentang keadaan Mbak Sarina? Tanya Audi. Julie dan Andre saling berpandangan. Lalu mereka berdua tersenyum pada Audi sambil menggelengkan kepala mereka. Enggak usah kasihan Mbok Surti sudah tua. Nanti dia ketakutan atau kepikiran terus tentang masalah ini, jelas Julie. Hari sudah senja. Mereka bertiga masih saja terdiam terpaku menunggu keadaan aman untuk menjalankan rencananya di dalam kamar Audi. Keadaan di sekeliling rumah menjadi mencekam seusai azan Isya dikumandangkan. Lampu yang biasanya terang menderang seolah-olah menjadi redup dan suram. Hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar dari luar rumah, kecuali suara burung hantu yang menambah suasana menjadi semakin mencekam. Audi memandangi botol kecil pemberian Mbak Karti. Tubuhnya gemetar, pikirannya melayang jauh entah kemana. Tampak beban yang sangat berat yang ia rasakan saat ini. Audi menarik nafas panjang, lalu ia melirikkan matanya ke arah Andre yang sejak tadi memandanginya dari kejauhan. Andre tersenyum pada Audi. Sepertinya ia memberikan semangat yang berarti untuknya. Apakah malam ini aku bisa menyelamatkan diriku dan yang lainnya? Lalu bagaimana nantinya kalau sesuatu hal menimpa Julie dan Andre? Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan ini semua. Bagaimana jika mereka berdua terluka karena aku? Pikir Audi sedih. Tiba-tiba Julie masuk ke dalam kamar. Dengan mimik mukanya yang terlihat bingung, ia berkata, "Guys, aneh. Kenapa Mbok Surti menyiapkan makan malam banyak banget dan enak-enak ya? Seperti mau pesta saja," kata Julie sambil menggaruk-garukan kepalanya. "Maksud lo apa, Jul?" tanya Audi bingung. "Iya, Mbok Surti menyiapkan makanan banyak banget buat makan malam. Tadi gue ngintip sewaktu dia membereskan meja makan," jawab Julie. "Mungkin karena ada lo sama Andre kali. Jadinya Mbok Surti menyiapkan makan malam yang lebih. Takut kurang soalnya," jelas Audi. Tidak lama kemudian, Mbok Surti mengetuk pintu kamar Audi dan menyuruh mereka bertiga turun untuk makan. Setiba di ruang makan, Audi, Julie, dan Andre terkejut ketika melihat keberadaan Mbak Sarina yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Audi langsung buru-buru memasukkan botol kecil yang digenggam ke dalam saku celananya. Mbak Sarina memakai kebaya berwarna merah yang pernah Audi lihat sebelumnya. Tubuhnya yang tampak kurus tidak berdaya terlihat segar malam itu. Mbak Sarina tidak berkata sepatah kata pun, tetapi matanya seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang sangat misterius. Audi dan Mbak Sarina duduk berhadapan. Mata mereka berdua bertatapan. Aku harus kuat untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi, aku harus mengalahkannya. Dia orang yang sangat jahat, gumam Audi dalam hatinya. Tiba-tiba Mbak Sarina tersenyum. Tatapan matanya tajam memandang Audi, seolah-olah ia mengerti dan tahu apa yang sedang Audi pikirkan saat ini. Audi menelan ludahnya, lalu ia mulai mengatur nafasnya yang mulai terengah-engah. Audi pun tersenyum membalas senyuman Mbak Sarina dengan tatapan matanya yang kosong. "Ayo kalian makan, sudah malam nih," ajak Mbok Surti. Mbok Surti segera melayani Mbak Sarina. Dengan cekatan Mbok Surti memberikan makanan kepada Mbak Sarina. Mbok Surti terlihat sangat tunduk dan menghormati Mbak Sarina. Sepertinya ia senang melihat keadaan Mbak Sarina yang berbeda dengan waktu pertama kali ia datang ke rumah ini. Audi, Julie, dan Andre memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Mbak Sarina tampak lahap memakan apa saja yang Mbok Surti berikan.
Seperti orang yang kelaparan, Mbak Sarinah dengan cepat mengunyah paha ayam yang berada di piringnya. Audi semakin bingung melihatnya. Cara makannya sangat berbeda. Ia begitu rakus, seperti orang yang telah berhari-hari tidak melihat makanan. Aneh, sepertinya bukan Mbak Sarinah yang berada di hadapanku, pikir Audi. Julie memandang Audi lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Mana ada nenek-nenek cepet amat ngunyah daging ayam ya? Waduh, ada yang tidak beres nih, kata Julie dalam hatinya. Wah, kok kalian tidak makan? Tegur Mbok Surti. Saya sudah kenyang, Mbok, kata Julie. Sungguh pemandangan yang aneh malam itu. Selesai makan, Mbak Sarinah dipapah Mbok Surti menuju kamarnya. Tinggal Audi, Julie, dan Andre yang berada di ruang makan. Sumpah, gue gak berselera untuk makan, kata Audi yang bangkit dari kursi. Lalu ia berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya, diikuti oleh Andre dan Julie. Sesampainya di kamar, mereka mendiskusikan apa yang telah mereka lihat tadi. Semakin jelas perbedaan yang ditampakkan oleh Mbak Sarinah. Malam pun semakin larut dan dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam kamar mereka bertiga terlihat semakin bingung dan gusar. Malam pun terasa begitu sangat panjang. Tiba-tiba saja lampu di rumah Audi padam. Gelap menyelimuti semua ruangan di dalamnya. Hening dan hawa dingin makin terasa. Audi panik, nafasnya sesak, seolah-olah ia kehabisan oksigen yang akan dihirupnya. Ya, itu Audi rasakan karena dia takut akan kegelapan. Tolong, gue takut, bisik Audi sambil mengatur nafasnya. Julie memeluk erat Audi sedangkan Andre mencoba mencari senter atau sesuatu yang bisa menerangi ruangan kamar. Lo ambil nafas yang dalam, Di, lalu lo keluarkan perlahan-lahan. Lo harus tenang, jangan panik ya, kata Julie yang menenangkan sahabatnya itu. Andre menemukan sebuah lilin besar yang berada di dalam laci meja. Lalu ia membakar sumbu lilin itu. Ruangan kamar Audi menjadi sedikit agak terang. Kenapa genset rumah ini tidak menyala ya? Kata Audi gugup. Julie menggelengkan kepalanya sambil memandang Audi. Sekarang kita harus bagaimana? Kata Audi lagi. Sepertinya kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari Mbok Surti. Gue takut ia dalam bahaya sekarang karena Mbok Surti tidak tahu apa-apa, jelas Andre. Audi dan Julie menganggukkan kepala mereka. Lalu mereka bertiga keluar kamar, menuruni anak tangga yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Sesampainya di ruang tengah, kembali terdengar sayup-sayup suara gamelan dari kejauhan, seperti kemarin malam. Tetapi saat ini iramanya terdengar sangat sedih dan memilukan. Julie dan Audi berpegangan tangan, sementara Andre berada di depan mereka memegang lilin untuk menerangi jalan. Mbok Surti, teriak Audi kencang memanggil pengasuhnya itu. Audi memanggil-manggil Mbok Surti berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Mbok Surti. Di sekeliling ruangan itu semakin mencekam. Mereka berjalan-jalan pelan-pelan menuju ruang makan. Tiba-tiba cahaya lilin yang dipegang Andre mati seketika. Lilin itu padam, seperti ada orang yang dengan sengaja meniupnya dari arah depan. Audi memeluk erat Julie. Keadaan di sekeliling mereka menjadi gelap gulita kembali. Alunan suara gamelan terdengar semakin dekat dan mendayu-dayu. Kita keluar saja dari sini, bisik Audi. Tapi kita harus menemukan Mbok Surti dulu, Di, jawab Andre. Mbok Surti, ada di mana? Teriak Audi untuk sekian kalinya. Saya ada di sini, Non, jawab Mbok Surti dari kejauhan. Di mana, Mbok? Teriak Audi. Di sini, jawab Mbok Surti.